Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalila Yunesi dari kelas B1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh forecasting terhadap kenaikan laba perusahaan. Nah, yang pertama itu, apa itu forecasting? Kebanyakan orang merasa bahwa forecasting dan planning adalah satu hal yang sama. Namun, pada dasarnya, forecasting dan planning merupakan dua hal yang berbeda. Forecasting merupakan suatu estimasi, perkiraan, ekspektasi, dan proyeksi untuk memperkirakan suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan planning adalah sebuah perencanaan yang dapat digunakan untuk membuat strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, forecasting sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Peramalan jangka panjang digunakan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kejadian lebih dari 5 tahun yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis dan metode perkiraan dalam forecasting. Yang pertama itu adalah perkiraan berdasarkan waktu dibagi menjadi 3, yaitu perkiraan jangka panjang, perkiraan jangka menengah, dan perkiraan jangka pendek. Perkiraan jangka panjang itu mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Contohnya, perkiraan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang, penelitian, dan pengembangan. Nah, yang kedua ada perkiraan jangka menengah. Perkiraan jangka menengah itu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya perkiraan perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Nah, yang ketiga ada perkiraan jangka pendek. Perkiraan jangka pendek mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya perkiraan yang berhubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Nah, di sini ada perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan. Yang pertama adalah perkiraan ekonomi. Perkiraan ekonomi atau ekonomi forecast menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Nah, yang kedua ada perkiraan teknologi atau technological forecast, yaitu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, perkiraan permintaan atau demand forecast. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Perkiraan ini juga disebut perkiraan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Nah, di sini ada metode forecasting dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh keadaan nyata di lapangan, di antaranya opening eksekutif biasanya dilakukan oleh top manager. Yang kedua ada opening tenaga pemasaran, itu dilakukan oleh staff marketing, dan survei market pasar dilakukan untuk menentukan target atau segmen pasar. Yang keempat ada metode Delphi. Metode Delphi itu adalah metode yang membagikan kuesioner untuk mendapatkan responden. Nah, di sini ada metode kuantitatif. Metode ini umumnya bersifat objektif menggunakan satu atau lebih model matematis data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Metode kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu model kasual dan model time series. Kalau model kasual itu atau kasual method, yaitu model yang digunakan dengan memperkirakan sebab akibat suatu hal. Nah, kalau yang model time series ini biasanya dilakukan dengan memprediksi masa lalu. Jadi, data-data historisnya itu dianalisis. Nah, kemudian apa perbedaan antara proyeksi dan perkiraan atau forecasting? Perbedaan antara proyeksi dan perkiraan adalah jenis asumsi yang terlibat. Proyeksi membuat asumsi tertentu dan memprediksi hasil berdasarkan asumsi tersebut. Perkiraan didasarkan pada data historis dengan harapan data ini akan menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu di masa depan. Sebuah proyeksi tidak akan memberitahu Anda jika sesuatu akan terjadi. Itu hanya akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi jika asumsi hipotesis tertentu ternyata benar. Forecasting memberitahu bisnis apa yang sebenarnya akan terjadi.
Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.